Ya, Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sedang duduk-duduk santai ya sepertinya, dipanjangkan dengan pemandangan sawah yang sangat indah ya. Bisa dilihat teman-teman saudara. Ya. Saya di sini sedikit lah ngobrol tentang podcast untuk memberikan tugas ujian akhir semester mata kuliah public speaking yang dianut oleh ibu siapa? Ada yang tahu teman-teman? Ibu public speaking. Iya. Ibu public speaking ya? Iya, itu dia. Sebutannya Sebutannya ibu Cenung sana. Oh, bisa Ibu dilihat. Cenung. Iya. Iya. Bu Siti. Teman-teman saya Iya, ya. Bu Siti. Jadi saya sendiri nih bernama Akmal Widyatama, bisa dipanggil Akmal atau Mal lah ya. Terus ada teman saya nih. Silakan teman-teman bisa memperkenalkan diri. Kenalkan ini saya Aski Faizul Ikmaluddin, biasa dipanggil Aski ya. Terus saya perkenalkan, nama saya Wira bin Imadudin, biasa dipanggil Wira kalau di kelas. Terus saya perkenalkan, nama saya Didit Prawiro, biasa dipanggil dengan Didit. Ya, kita di sini akan membahas topik yang tentu sekali ini sangat erat kaitannya dengan para mahasiswa seperti kita ya, dalam jenjang semester 1, 2 untuk kedepannya. Ya, kita di sini akan membahas topik yang bertema manajemen stres. Ya, di sini sepertinya ada teman-teman saya yang sudah lebih memahami daripada saya tentang manajemen stres. Mungkin saya bisa alihkan untuk membawa topik podcast ini yang bisa dialihkan kepada Mas Didit. Oh my god. Silakan, Oh Mas Didit, shit. ya. Jadi sebelum kita masuk ke manajemen stres, kita harus tahu dulu ya, stres itu apa. Apa coba Mas Akmal mungkin bisa menyimpulkan Stres ya. Menurut saya stres itu sebuah tekanan yang diterima oleh seseorang ketika mengalami sebuah masalah ataupun problem, entah itu dari orang lain, entah problem keluarga. Iya, Bentar ini. keluarga ya benar. Iya, kalau benar keluarga ya Mas Keluarga Didit ya. bener, iya. Sebentar ya, ini gelasnya diambil. Ini Mas, ini Mas kelasnya. Bentar ya. Ya, dari ulang lagi. Enggak usah ulang, bisa di Oke ya, ya tadi Mas Akmal sedang mengembalikan gelas dulu. Soalnya dia maling teman-teman. Nah, mungkin dari Mas Wira bisa menyimpulkan mengenai stres ya. Ya, stres itu ketika kita lagi banyak pikiran, terus kita tuh tidak bisa menenangkan diri sendiri gitu. Jadinya bisa gila lah gitu. Masih sudah gila? Belum, Oh ya. untung belum. Terus Mas As gimana pendapatnya? Ya kalau stres ya biasanya saya alami itu kayak kurang tenang tuh hati, gimana bisa banyak tugas UAS, UTS di jam-jam kuliah gitu. Oh iya, ngomong-ngomong tentang stres nih ya. Emang stres nih selalu menghantui ya mahasiswa, entah itu mahasiswa akhir, maba, karena mereka tuh sepertinya mempunyai, mungkin ada beberapa ya, sebagian besar ada beberapa mahasiswa yang mungkin memiliki mental yang belum siap untuk menghadapi perkuliahan, seperti entah pemikirannya masih di ranah SMA ataupun entah itu seperti kekanak-kanakan dan belum dewasa lah untuk mengerti tentang dunia perkuliahan. Tapi saya di sini ingin mengerti apa itu manajemen stres lebih dalam. Mungkin masih bisa dijelaskan. Jadi manajemen stres itu bisa sebutannya itu mengelola stres ya. Bagaimana sih kita bisa gimana? Nah, coba di Mas Aski nih, kayaknya Mas Aski coba. agak Misalnya ada kayak pendapat nih. kita nih lagi ngerjain tugas kayak jurnal gitu, tuh pasti kan ada cara mengatasi gimana biar agak nggak stres gitu. Oh, iya. Ya maksudnya ini dampaknya gimana Mas Wira, dampaknya? Dampaknya tuh bisa gangguan tidur kita. Wah, gitu. gangguan Tidur loh ya. Soalnya gitu Susah loh tidur ya. lah. Susah tidur. Terus Insomnia, Cik. kelelahan gitu kan, capek Oh, iya, gitu. capek, Oh, ya. iya. Terus Ya banyak Apa? lah. Coba apa lagi? meningkatkan resiko penyakit lah gitu. Nah ini Bila kita demam lah tiba-tiba.
bukan hanya demam ya, jadi stres itu bisa memicu tekanan darah tinggi paling sering, yaitu bahkan kita bisa kena penyakit jantung ya. Mungkin Mas Akmal sudah pernah kena penyakit jantung. Oh, sudah pernah sekali. Mungkin ada beberapa faktor yang mengindikasi bahwa seseorang itu bisa terkena penyakit jantung ya, seperti mereka sudah lansia, tiba-tiba dia sedang mungkin membuka handphone atau ponsel daripada cucunya, tetapi cucunya itu malah membuat kesadaran seolah-olah itu wajar untuk orang lansia gitu, seperti mengirim video yang mengagetkan jantung itu kayak jumpscare apa ya Mas? Iya, jumpscare dia selalu kirim. Iya, betul Iya. sekali. Nah, setelah kita tahu dampaknya, kita mulai nih masuk ke dalam bagaimana cara mengelola stres dan juga manajemen stres. Nah, cara yang efektif, yang pertama itu yang paling penting, kenali pemicu stres itu. Jadi Mas Akmal mungkin bisa sebutin nih apa aja pemicu stresnya Mas Akmal. Oh, pemicu stresnya saya ya. Sepertinya saudara Mas Didit ini kayak kepo sekali ya dengan permasalahan saya. Walaupun ini agak menyangkut paut tentang privasi, tapi ya saya akan memberikan sedikit pemicu daripada stres itu sendiri. Di sini pemicu daripada stres itu sendiri itu ada banyak ya. Tidak hanya dari sisi perkuliahan, itu wajar lah karena kita itu sebagai mahasiswa. Mungkin dari sisi lain seperti tekanan lingkungan ataupun tempat lingkungan di sekitar kosan mungkin, ataupun pondok, ataupun daripada warga yang kita sering berbaur di masyarakat gitu. Ada sebuah problem mungkin yang karena terjadi kesalahpahaman. Nah, itu menyebabkan kita itu mengalami yang namanya itu stres karena memikirkan hal tersebut terus menerus, dan ini berakibat sangat fatal ya teman-teman. Ya, betul sekali. Jadi kita itu wajib ya harus tahu apa itu pemicu stres kita, supaya kita itu bisa mengelolanya kembali dan bisa menenangkan diri kita. Jadi yang kedua, yang paling sering mungkin Mas Akmal lakukan yaitu olahraga ya. Mungkin olahraga tangan mungkin. Silakan Mas Akmal, mungkin pernah ya olahraga ya. Olahraga apa? Betul sekali Mas Didit. Olahraga tangan itu sangat menyehatkan ya. Bisa menumbuhkan otot tangan juga, dan tentunya bukan tangan yang ini ya. Ya tahu lah ya saudara. Iya. Mungkin Mas Aski bisa dijabarkan lebih dalam tentang olahraga tangan. Sepertinya dia kayaknya lebih paham dari saya. Benar. Betul Pak. Olahraga yang gimana nih Mas Aski? Ya, cara olahraga mungkin kayak berlari juga bisa ya. Ya bisa. Mungkin berlari, bisa. ya jogging gitu sore hari ya, mungkin di GOR, PWT ada, bisa lari situ. Tapi lu pernah Banyak. lari nggak ke sana? Belum sih, belum kesampean, belum kesampean. Oh, belum sampai. Mungkin nanti, oke. Mungkin nanti ya. Jogging. Mungkin suatu saat nanti. Iya, boleh. Ya Mas Mira pernah olahraga atau tidak ini Mas Mira ya? Ya, ini kayaknya Mas Wira ini sepertinya sangat rajin olahraga iya, nih ya, iya. kelihatannya. Tidak pernah stres ya kelihatannya. Iya, sebenarnya kayak full senyum terus loh ya dari tadi. Coba Mas Wira gimana? Kalau saya ya mungkin push up itu lah. Bisa dibuka ya. Push up, Bisa dibuka ya. saya push up. Ya. Terus ngangkat jemuran tuh. Itu kan salah satu olahraga kan kalau setiap sore gitu. Iya bener banget, bisa disebut juga Benerin olahraga. jemuran gitu, ngangkat baju gitu. Nah, Iya. mungkin itu ya. Yang kedua itu berolahraga ya, minimal ya 3 kali seminggu lah. Mungkin bisa buat untuk strategi atau mengurangi stres kita ya. Terus yang selanjutnya itu apa coba ya, yaitu beribadah. Nah, ini Ibadah tuh Ini paling salah paling satu. utama yang paling paling utama. Mas sholat berapa waktu sehari Mas? 6 kali. Waduh, apa tuh yang keenamnya? Tahajud 1. Keenamnya apa? Oh, sholat ini, sholat goib. Wah, Mayat ya. siapa mayatnya? Ada yang beberapa saudara saya gitu. Mungkin saudara jauh gitu menerima kabar duka lah kepada saya. Saya turut berduka. Jadi saya lakukanlah itu sholat goib ya. Bukan berarti rakaat sholat itu ada 6. Bukan ya. Rakaat. Tapi rakaat itu ada 7. Karena waktu sholat itu sebenarnya ada 5 waktu. Jadi saya Oh, iya, melaksanakan iya. sholat goib itu untuk ya betul biar go to heaven. Oh. Keren. Terus Mas Aski ini sholatnya berapa waktu nih? Saya sholatnya ya kalau kewajiban mah 5 ya. Tapi kalau ngikutin sunnahnya paling 3 lah, kayak sholat sunnah tahajud, duha, terus sholat sunnah hajat biar
tugas-tugas kuliah selesai, permasalahan selesai, yang lain gitu. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Gimana dapat dipercaya? Mungkin Mas Vira ini sholatnya gimana Mas Vira? Kalau saya ya sudah pasti jelas lah 5 waktu. Alhamdulillah. Melewatkan satu kali pun sholat. Masya Allah banget. Alhamdulillah, Mas. Boleh juga. Ya, bisa dipercaya, makanya ini full senyum terus ya. Benar. Ya, betul Benar sekali saudara, ini Mas Wiraya terus terus loh ya dari tadi. Iya tuh kan. Dari sebelum trekking ke lokasi yang saat ini dia sudah senyum-senyum gitu sambil melat-melat gitu. Melihat ya. Nah, nih setelah beribadah ya, ini penting banget beribadah. Jangan lupa, jangan tinggalkan sholat ya teman-teman. Jadi ya penting lah. Terus yang paling penting juga, ini bukan paling penting ya sebenarnya, di tengah-tengah antara penting ataupun tidak, yaitu luangkan waktu untuk hobi ya, yang ada waktu saja. Hobi apa tuh Mas kira-kira? Ya terserah aja, saya mah gak punya hobi deh. Kalau nge-game tuh hobi masuk. Ya termasuk hobi. Cuman kalau kalian lost track ya mungkin Ini nambah stres. ya nambah stres lah. Jadi itu tuh Mister kayak biasa senyum. Iya betul sekali. Harus jago lah ya. Nah, ini mungkin tidak terlalu penting ya, langsung next aja ya. Nah, ini masalah yang paling banyak dialami mahasiswa itu tidur harus cukup 8 jam. Nah, Mas Akmal nih tidurnya berapa jam? Di sini nggak ada jam ya? Jadi saya nggak bisa lihat. Nah, saya sering nanya berapa jam Anda tidur? Saya jujur saja sih ya Mas. Ya. Saya karena emang anaknya tuh suka inilah jam tidurnya tuh nggak teratur ya. Tapi walaupun memang jam sih. Gue. Maaf ya teman-teman, ini Oh iya, ada motor lewat. Nggak ada ya. Karena jam tidurnya ini mungkin orang normal nih paling 7 sampai 8 jam ya Mas Didit Ya ya. 6 jam Mas. Oh, 6 jam ya? 6 jam. Jadi kelamaan ya. Ya kelamaan. Iya. Jadi karena saya kebanyakan jam terbang, jadi saya itu tidurnya cuma 1 jam aja lah, nggak banyak-banyak kok. Terus Mas Aski berapa jam nih? Ya biasanya kalau itu paling 3 jam ya, mungkin siang ngikutin kata orang-orang ya. Katanya kalau tidur siang tuh bikin otak tuh ini apa? Tak apa? Ya, bikin otak tambah ini lah, refleksi gitu. Reflektif. 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 Terus Mas Wira ini berapa jam nih? Ini Kalau dari saya sendiri tuh, saya tidur tuh ketika habis sholat isya baru tidur. Di sepertiga malam, lalu melakukan tahajud, sholat subuh, kemudian siap-siap beresin kamar. Alhamdulillah, Mas Wira berubah ya ternyata ya. Ya. Jadi mungkin itu ya pengetahuan saya mengenai mengelola stres, apa itu stres. Dan mungkin ada tambahan dari Mas Akmal, Mas Aski ataupun Mas Wira mungkin bisa menyimpulkan dari apa yang saya jelaskan atau kesimpulan tadi yang sudah kita diskusikan. Ya mungkin ada pertanyaan ataupun tambahan ya. Mas Akmal silakan. Kelihatannya ini ada tambahan. Sepertinya saya ingin menambahkan sedikit saja lah, tidak usah banyak-banyak ya. Karena takutnya overdosis. Tidak baik juga kan. Ya betul. Ya. Jadi saya di sini akan sedikit menambahkan tentang yang Mas Didi tadi sampaikan ya, tentunya berkaitan dengan manajemen stres. Ya, sebagai mahasiswa saya ingin memberikan saran saja lah seperti berusahalah untuk memahami orang lain, meskipun itu sulit rasanya gitu. Biarlah kulit ini tetap hitam, ya. Tetapi hatinya tetap putih. Masya Allah, ini sangat masuk sekali ya teman-teman. Mungkin kata-kata Gak ada kata-kata ya, maksudnya saya bertanya, biasa kan orang sering rebahan tuh kalau ada masalah, kalau gimana ya, dia tuh punya masalah rebahan, tapi nggak dilakuin gitu, tuh bisa menghilangkan atau tidak? malas ya berarti. Iya dia malas tuh, dia rebahan baik gitu, nggak mau jalanin apa masalah itu. Sebenarnya itu menghilangkan stres atau tidak gitu. Mungkin tergantung orangnya ya. Mungkin kalau orangnya itu senang rebahan, malas, senang males-malesan, mungkin stresnya hilang. Tapi kalau orangnya udah dewasa, udah gede, gak ada sadar diri, malas, rebahan mulu, gak bangunan, itu malah nambah stresnya bukan ke diri sendiri,
bisa ke orang tua juga stres. Orang lain ya, Kasian. keluarga terdekat gitu loh ya. Kasian loh ya. terutama orang tua. Iya, ini orang tuanya Mas Mira gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sama baik-baik aja. Baik-baik saja. Saya Abari. Oh, saya Abari. Apa untuk bertukar kabar dengan orang tua dimanapun keadaannya, karena kita tidak akan tahu kapan orang tua itu bisa menemani kita sampai titik manapun itu. Iya. Ya, mungkin saya serahkan kembali ya ke Mas Akmal ya. Baik, mungkin sekian saja dari obrolan anak muda nih dari kelas manajemen kelas Saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu siapa namanya? Ibu Siti. Ibu Siti, ya. Ibu Siti telah membimbing kami dari semester 1 hingga Bukan semester Oh, satu iya. ya, Bukan ya? Bukan. Sorry. Maksudnya ini loh ya. Sorry ya. Oh ya. Ah boy. Dari Ya maaf ya acaranya rada. Sorry ya. Maksudnya dari tempat pertama gitu sampai terakhir gitu hingga mendampingi kita untuk membuka pikiran kita untuk memahami apa itu public speaking dari segi manapun itu. Nah. Oke. Tos dulu. Ayo minum. Minum dulu ya.